Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 IPA IPS SMA Kristen Terang Bangsa yang saya banggakan. Kita bertemu untuk pertama kalinya secara resmi dalam KBM dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selama 1 tahun ini saya akan menemani Anda untuk refleksikan, untuk mendalami, untuk mempraktikkan kompetensi-kompetensi dari kurikulum 13. Di dalam struktur kurikulum 13, di sana ada 18 kompetensi dasar. 18 cukup banyak. Nah, dari 18 itu saya mencoba mengampakkan menjadi satu frase yang menjadi tema selama di kelas 10 ini, yaitu cerdas berpikir. Cerdas berpikir. Kita berbahasa didasarkan pada berpikir. Orang yang berpikir benar, pasti bahasanya benar. Orang yang berpikir baik, pasti bahasanya baik. Orang yang berpikir dengan cermat teliti, maka bahasanya pasti cermat, padat, berisi. Silakan Anda coba lihat ulang hasil tes dari Mas Tevi. Hampir semua profesi di sana bertumpu pada kecerdasan berpikir, kecerdasan berbahasa. Maka selama di kelas 10 ini, mari kita bersama-sama, Anda dan saya, berjuang bersama-sama untuk cerdas berbahasa. Dari 18 kompetensi dasar, saya mencoba memampatkan menjadi 11 topik. Semester 1 ada 6 topik. Semester 2 ada 5 topik. Topik-topik itulah yang nanti tersusun di dalam modul pembelajaran. Dengan demikian, ada 11 modul yang akan kita dalami. 6 modul dari semester 1, kita mulai dengan wacana. Setiap detik, setiap tarikan napas, kita dibombardir dari segala penjuru dengan wacana. Ada wacana yang benar, ada yang wacana hoax. Ada wacana yang akurat, ada wacana yang mengungkap kebencian, fitnah, dan seterusnya. Itu modul pertama. Modul yang kedua, saya mengajak Anda untuk melihat asas-asas berpikir. Bahwa berpikir mempunyai asas, mempunyai pijakan, mempunyai dasar. Sehingga kalau kita bicara, lebih bernas. Sehingga kalau kita menulis, lebih berbobot. Karena mengikuti asas-asas berpikir. Modul yang kedua. Modul yang ketiga, proses berpikir. Proses berpikir, asas berpikir, wacana itu di seluruh dunia sama. Di dalam asas berpikir, kita hanya mempunyai 2 cara, yaitu induksi dan deduksi.
Itu modul yang ketiga. Modul yang keempat, kita akan melihat bahwa di dalam bahasa lisan atau bahasa tulis, di sana ada humor, ada kelucuan, tetapi bersifat didaktis, mendidik, yaitu anekdot. Itu modul yang keempat. Modul yang kelima selama semester 1, kita akan bicara nilai-nilai sosial, nilai-nilai humaniora atau kemanusiaan, nilai-nilai religi, sastra-sastra lama. Sastra-sastra lama. Dan modul terakhir, kita akan bicara cerita pendek. Harapan saya dengan 5 modul ini, Anda cerdas berpikir, tapi juga cerdas berekspresi, menulis, bicara, lebih panas, lebih runtut, lebih sistematis, logis, dan akhirnya dapat meneguhkan orang, akhirnya dapat mempengaruhi orang, dan akhirnya bisa mengubah keyakinan orang. Itu pada semester 1. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 10 IPA IPS, pada semester 2 dari 9 KD saya mampatkan, saya kristalkan menjadi 5 modul, 5 pembelajaran. Yang pertama kita bicara survei. Ini akan menjadi makanan hidup kita sehari-hari. Entah nanti sebagai seorang ahli, seorang pebisnis, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga pun. Survei. Modul yang kedua semester 2 adalah debat. Kita akan berlatih berardu argumen. Dan yang ketiga, biografi. Riwayat hidup tokoh. Banyak tokoh yang bisa kita jadikan teladan. Banyak tokoh yang bisa kita jadikan inspirator. Misalnya Jack Ma, misalnya Nadine, misalnya Erick Thohir, misalnya Susi Pujiastuti, dan misalnya Jokowi. Mereka adalah tokoh yang layak menginspirasi kita. Modul keempat, puisi. Believe or not, percaya atau tidak, bahwa hidupmu adalah puisi. Bahkan ketika aku dan kamu lahir dengan menangis, itulah puisi yang paling singkat, tetapi juga yang paling sempurna. Maka kita akan bicara, melatih, mendengar, ya, menulis puisi. Doa-doa itu puisi. Mazmur Agung itu puisi. Kidung Agung itu puisi. Ansal itu puisi. Dan modul terakhir selama di kelas 10, kita akan mendalami resensi buku, mereview, meresensi, baik buku ilmiah maupun buku sastra. Tentu harapan saya kepada Anda, jangan puas dari modul-modul. Ya, jangan puas. Beruntunglah kita, Tuhan memberi kesempatan untuk berpikir pada masa pandemi ini. Saya percaya ini kehendak Tuhan yang luar biasa. Kalau saya melihat dari sisi positif. Supaya apa? Supaya kita punya struggle, supaya kita punya visioner, supaya kita mampu mempersiapkan dan siap merebut peluang, siap merebut kesempatan. Maka banyaklah membaca, baik buku, baik kehidupan sehari-hari. Sedangkan
bibliografi yang bisa Anda gunakan, silakan Anda buka slide share. Di sana ada puluhan PowerPoint yang saya titipkan. Itu pusatnya di California. Ya. Ada puluhan. Silakan. Oh ini bagus, oh ini bagus. Silakan ambil. Bibliografi yang kedua, silakan buka Google Reads. Di sana ada sekitar 40 buku yang saya review, yang saya resensi. Ya, supaya Anda juga bisa menimbang buku, menilai buku. Itu. Jadi dari 18 KD saya retas menjadi 11 KD. 11 KD saya bagi dua, semester 1 dan semester 2. Bibliografi, ya saya mengatakan yang saya miliki. Saya tidak akan mengatakan yang bukan milik saya. Silakan ikuti di slide share. Kalau Anda punya Facebook, launching dengan Facebook lebih cepat. Ya, di sana ada buku-buku ilmiah, buku-buku sejarah, sastra yang saya review. Tentu ya saya gunakan dengan bahasa Indonesia. Hanya beberapa yang dengan menggunakan bahasa Inggris karena pembaca itu mondial. Kemudian yang kedua yaitu Google Reads. Read, slide share, review. Nah, itu kan anak-anakku apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun. Tentu saja pada akhir kelas 10 saya menuntut Anda bahwa Anda adalah anak-anak muda yang cerdas berpikir. Akhirnya cerdas berbahasa. Karena kita berpikir dengan kata-kata, kita berpikir dengan kelompok kata, kita berpikir dengan kalimat. Namun toh kata, kelompok kata, kalimat akan bervariasi kalau batin rohani kita kaya, kalau jiwa kita kaya, kalau pikiran kita kaya. Yang terakhir yang saya katakan adalah penilaian. Ada 2 hal yang saya gunakan untuk menilai, untuk memberi apresiasi pada Anda. Ulangan bagi saya itu nomor sekian. Ya, sejak saya jadi guru, ulangan harian itu nomor sekian. Tapi yang saya fokuskan satu, portofolio. Kalau Anda baca buku, kalau Anda mengunjungi suatu tempat, tulislah. Tulislah. Tempatnya mana, beri judul. Bukunya apa, beri judul. Kemudian Anda tulis reviewnya, resensinya. Nanti kita buatkan kolom-kolom di Google Classroom. Portofolio. Yang senang puisi, tulislah puisi. Yang senang cerpen, tulislah cerpen. Yang senang biografi, tulislah biografi tokoh yang Anda kagumi. Portofolio. Tentu portofolio tidak hanya satu. Yang disebut portofolio itu kumpulan karya. Itu nomor 1. Nomor 2, Kedu. Nanti kita buatkan di kolomnya di Google Classroom. Kedu. Ada 2 kedu. Kedu selama KPN dan kedu di luar KPN. Kedu itu apa? Get dan do. Ketika Anda mendengarkan, memutar ulang modul 1 mengenai wacana, Anda dapat apa? Anda dapat apa? Tulislah yang Anda dapat. Kemudian do, tulislah apa yang Anda bisa buat. Beri tanggal. Ya, beri tanggal. Karena ini penting. Demikian juga pada modul kedua, asas berpikir. Ketika Anda baca modulnya, ketika Anda mendengarkan di YouTube, Anda dapat apa? Lalu tulislah.
Itu dua hal yang menjadi pijakan. Nah, portofolio juga bisa Anda ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya di rumah, yang putri-putri, anak-anak yang perempuan ya. Anda lihat di YouTube cara membuat roti kukus, roti bolu. Silakan Anda tulis. Anda tulis. Anda membuat misalnya apa itu mainan anak-anak dari botol-botol bekas, Anda membuat lukisan dengan barang-barang bekas, silakan Anda tulis. Syukur-syukur nanti ada wujudnya, Anda simpan dan nanti didokumentasi sekolah. Itu anak-anakku, jadi 18 KD menjadi 11 modul. Dari 11 modul dan 18 KD itu 1 tahun saya akan mendampingimu untuk cerdas berpikir, cerdas berbahasa. Gutta capat lapidem, tetesan air akan melubangi batu. Hanya anak-anak